Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membahas tentang sistem informasi keamanan kampus berbasis penglihatan komputer yang beranggotakan Marcella Anissa Selviana, Belma Asyari Madini, Reva Nur Ahmadiana, Regina Putri Cahyani, Rizky Septia Putri, dosen pengampu Dr. Fatoni ST MMSI, yang dimana kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, di mana ada pendahuluan latar belakangnya yaitu dalam konteks kampus, ancaman keamanan dapat datang dari berbagai arah seperti penyusupan, pencurian, perusakan fasilitas, hingga potensi kekerasan yang dapat mengganggu ketenangan dan aktivitas akademik. Sistem keamanan tradisional yang mengandalkan penjaga keamanan atau kamera pengawas konvensional tidak lagi cukup untuk menangani skenario ancaman yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem informasi keamanan berbasis penglihatan komputer yang mampu memberikan solusi keamanan yang lebih canggih dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi keamanan kampus berbasis penglihatan komputer yang menggabungkan teknologi analisis video otomatis dengan sistem pelaporan dan pengolahan keamanan secara terintegrasi. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat tercipta lingkungan kampus yang lebih aman baik bagi mahasiswa maupun seluruh sivitas akademika, serta memperkuat langkah-langkah preventif dalam menghadapi berbagai potensi ancaman keamanan. Selanjutnya masuk ke proses WBS. Yang pertama itu investigasi awal. Pada tingkat 1 itu 1.0 investigasi awal, masuk ke tingkat 2 yaitu 1.1. Yang pertama itu mengumpulkan data dari pihak keamanan kampus. Lalu lanjut ke 1.2, mengidentifikasi prosedur dan proses sistem manajemen keamanan yang terjadi pada kampus. Lanjut 1.3, pembuatan skema atau alur sistem yang akan dibuat. Lanjut 1.4, pembuatan dokumentasi akhir hasil investigasi awal pada sistem keamanan kampus. Selanjutnya masuk ke tingkat 3 dari tingkat 2 yaitu 1.1. Tingkat 3-nya 1.1.1 yaitu melakukan wawancara dengan pihak keamanan kampus. Lanjut 1.1.2 melakukan observasi ke pihak keamanan kampus. Lanjut 1.1.3 mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara dan observasi alur proses pada pihak keamanan kampus. Lanjut lagi pada tingkat 4, yaitu 1.1.1.1, menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dengan pihak keamanan kampus. Lanjut 1.1.1.1.2, membuat jadwal untuk wawancara dengan pihak pengolah keamanan kampus. Lanjutnya 1.1.1.3, mendapatkan persetujuan melaksanakan tahap wawancara oleh pihak pengolah keamanan kampus. Lanjut lagi 1.1.1.4, menyediakan tempat untuk wawancara dengan pihak pengolah keamanan kampus. Selanjutnya itu 1.1.1.5, melakukan wawancara dengan pihak pengolah keamanan kampus. Selanjutnya 1.1.1.6, membuat dokumentasi hasil wawancara dengan pihak keamanan kampus. Selanjutnya di bawahnya itu ada tingkat ketiga, dilanjutkan yaitu 1.1.2, yaitu melakukan observasi pada pihak keamanan kampus. Dilanjutkan ke tingkat 4-nya yaitu 1.1.2.1, membuat surat izin melakukan observasi ke pihak keamanan kampus. Lanjut 1.1.2.2 mengirim surat izin melakukan observasi ke pihak keamanan kampus. Dilanjutkan menerima surat balasan bahwa dapat melakukan observasi pada pihak keamanan kampus. Selanjutnya, melakukan observasi terhadap skema atau alur proses keamanan kampus. Lalu, melakukan dokumentasi hasil observasi pada alur-alur proses keamanan kampus. Selanjutnya, di sampingnya itu ada tahapan ke tingkat 2 itu 1.1.3, yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara dan observasi alur proses pada pihak keamanan kampus. Dilanjutkan ke tingkat 4, yaitu
dokumentasi hasil wawancara dengan pihak keamanan kampus, lalu dokumentasi hasil observasi proses sistem keamanan kampus. Selanjutnya, masuk ke tingkat 2, yaitu 1.2, mengidentifikasi prosedur dan proses yang terjadi pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Dilanjutkan ke tingkat 3-nya, yaitu membuat prosedur dan proses yang terjadi pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Lalu membuat dokumentasi prosedur dan proses sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Dilanjutkan lagi masuk ke tahap tingkat 2, yaitu 1.3, membuat rumusan alur proses yang terjadi pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Lalu masuk ke tingkat 3, yaitu peluang bisnis pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Lanjut, permasalahan pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Lanjut lagi, lingkup proyek pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya itu estimasi biaya proyek yang akan dibangun pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Lalu mengumpulkan dokumentasi hasil proyek sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Lalu di bawahnya untuk 1.3.1 itu lanjut ke tingkat 4, yaitu menganalisis peluang bisnis pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer, lalu mendefinisikan peluang bisnis yang akan dibuat pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer, lalu merumuskan peluang bisnis yang akan dibuat pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer, dan membuat dokumentasi hasil perumusan peluang bisnis pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya itu mengidentifikasi, selanjutnya masuk ke tingkat 3 di sampingnya. Itu 1.3.2, yaitu mengidentifikasi prosedur dan proses yang terjadi pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer, lalu menganalisis masalah pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer, lalu membuat dokumentasi prosedur dan proses sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer, dan membuat dokumentasi prosedur dan proses sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya masuk ke tahap proses 1.3.3 yang masuk pada tingkat 3, yaitu lingkup proyek pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer, di mana pada ini masuk ke tingkat 4-nya, yaitu mengidentifikasi lingkup proyek pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer, lalu memecahkan lingkup proyek menjadi beberapa lingkup proyek sesuai dengan masalah bisnis yang ada pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer, dan merumuskan lingkup proyek yang sesuai dengan alur proses sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer, dan membuat dokumentasi hasil rumusan lingkup proyek pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya masuk ke tingkatan kelima, yaitu 1.3.4.2.3, yaitu estimasi biaya perangkat yang digunakan untuk pengembangan sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Lalu masuk ke tingkat 6-nya, yaitu 1.3.4.2.3.1, yaitu biaya hardware. Lanjut lagi 1.3.4.2.3.2, yaitu biaya software. Dan lanjut lagi ke tahap tingkat ketiga 1.3.4, yaitu estimasi biaya proyek yang akan dibangun pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Dilanjutkan dengan tingkat keempat, yaitu mengidentifikasi estimasi biaya yang diperlukan dalam proyek pengembangan sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya ada membuat estimasi biaya proyek pengembangan sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer, lalu membuat dokumentasi estimasi biaya proyek pengembangan sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Di mana pada tingkat 4 ini di 1.3.4.2 akan dilanjutkan lagi ke proses tingkat kelima, yaitu melakukan estimasi biaya akomodasi proyek pengembangan sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer,
Lalu estimasi biaya upah tim pengembang sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Dilanjutkan lagi estimasi biaya perangkat yang digunakan untuk pengembangan sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya, pada tahap 1.3.4.2.1 ini akan dilanjutkan lagi ke tingkat ke-6, yaitu biaya ATK, biaya transportasi, dan biaya makan atau snack. Selanjutnya masuk ke tahap 1.3.5, di mana yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil proyek sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer, lalu dilanjutkan ke tingkat 4-nya, yaitu dokumen hasil rumusan peluang bisnis pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer, lalu dilanjutkan dengan dokumentasi hasil analisis masalah pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer, dan dokumentasi hasil lingkup proyek sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer, serta dokumentasi estimasi biaya proyek yang akan dibangun pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Dan pada tahap proses terakhir, masuk ke tahap proses terakhir, yaitu tingkat 2, 1.4. Lanjut pada tahap terakhir, yaitu masuk ke tingkat 2, yaitu 1.4, yaitu pembuatan dokumentasi akhir hasil investigasi awal pada sistem manajemen keamanan kampus. Lalu masuk ke tingkat ketiga, yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil investigasi awal pada manajemen keamanan kampus, lalu membuat dokumentasi akhir hasil investigasi awal pada manajemen keamanan kampus, dan pada tingkat 3 itu 1.4.1 masuk lagi ke tingkat 4, yaitu dokumentasi hasil wawancara dan observasi pada proses manajemen keamanan kampus, dilanjutkan dokumentasi prosedur dan proses manajemen keamanan kampus, lalu dokumentasi hasil proyek alur proses manajemen keamanan kampus. Baik, selanjutnya WBS analisis masalah akan dilanjutkan rekan saya Reva Nur Rahmadiana. Baik, berikut ini merupakan WBS analisis masalah. Yang pertama, pada tingkat 1 itu terdapat 2.0 analisis masalah. Jadi tujuannya untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memecahkan potensi masalah yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan ke tingkat 2, di mana terdapat 4 subtahapan. Yang pertama itu 2.1 identifikasi masalah keamanan kampus. 2.2 penentuan ruang lingkup keamanan. 2.3 analisis sistem keamanan yang ada. 2.4 mengumpulkan hasil dokumentasi akhir analisis masalah pengembangan sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Nah, selanjutnya pada 2.1 itu dilanjutkan ke tingkat 3, yaitu 2.1.1 observasi lapangan terhadap masalah keamanan di kampus. 2.1.2 wawancara dengan pihak terkait, security, mahasiswa, dosen. 2.1.3 pengumpulan data insiden keamanan yang terjadi sebelumnya. 2.1.4 analisis terhadap titik rawan di area kampus. Nah, pada tingkat 3 yaitu 2.1.1 dilanjutkan ke tingkat 4. Terdapat beberapa subtahapan, yaitu pemilihan area rawat, lalu pemantauan aktivitas harian, lalu identifikasi titik akses.
Nah, selanjutnya itu pada tingkat ketiga, yaitu subtahapan 2.1.2, wawancara dengan pihak terkait seperti security, mahasiswa, dosen. Akan dilanjutkan ke tingkat 4, yaitu 2.1.2.1, wawancara dengan tim keamanan, dilanjut wawancara dengan mahasiswa, serta wawancara dengan dosen. Pada tingkat 5-nya yaitu menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dengan pihak tim keamanan. Selanjutnya, menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dengan mahasiswa, serta menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dengan pihak tim keamanan. Maksudnya tim dosen. Nah, selanjutnya pada tingkat 3 tadi, pada subtahapan 2.1.3, pengumpulan data insiden keamanan yang terjadi sebelumnya. Akan dilanjutkan ke tingkat 4, yaitu analisis laporan insiden, pengumpulan data dari kamera CCTV, serta review proses pelaporan. Selanjutnya, pada tingkat 3, 2.1.4, analisis terhadap titik rawan di area kampus, akan dilanjutkan ke tingkat 4, yaitu identifikasi area dengan penerangan buruk, lalu penilaian struktur fisik, dan penilaian keamanan akses fisik. Nah, pada tingkat 2 tadi, pada sub tahapan penentuan ruang lingkup keamanan akan dilanjutkan ke tingkat 3, yaitu penentuan area-area yang membutuhkan pengawasan ekstra, lalu pemilihan zona kritis, identifikasi jenis ancaman yang ingin dicegah, dan evaluasi kelebihan dan kekurangan sistem keamanan saat ini. Nah, pada tingkat 3, yaitu 2.2.2, pemilihan zona kritis, akan dilanjutkan ke tingkat 4, yaitu penilaian infrastruktur kritis, penentuan titik kontrol akses, dan evaluasi titik kumpul dan evakuasi. Selanjutnya pada tingkat 3, 2.2.3, melakukan identifikasi jenis ancaman yang ingin dicegah. Akan dilanjutkan ke tingkat 4, yaitu identifikasi ancaman internal, identifikasi ancaman eksternal, dan penilaian ancaman khusus. Selanjutnya, pada tingkat 3, yaitu evaluasi kelebihan dan kekurangan sistem keamanan saat ini, akan dilanjutkan ke tingkat 4, yaitu penilaian kelebihan sistem, identifikasi kekurangan dan kelemahan, dan rekomendasi perbaikan atau peningkatan. Berikutnya, pada tingkat 2, pada tahapan 2.3, yaitu analisis sistem keamanan yang ada, itu akan dilanjutkan ke tingkat 3, yaitu evaluasi efektivitas sistem CCTV, analisis kualitas pengawasan dan tanggapan dari petugas keamanan, identifikasi masalah teknis sistem keamanan, dan analisis integrasi antara sistem CCTV. Nah, pada tingkat 3, 2.3.1, yaitu evaluasi efektivitas sistem CCTV, akan dilanjutkan ke tingkat 4, yaitu penilaian cakupan kamera, kualitas gambar dan resolusi, dan frekuensi dan durasi rekaman. Selanjutnya pada tingkat 3, 2.3.2, yaitu analisis kualitas pengawasan dan tanggapan dari petugas keamanan, akan dilanjutkan ke tingkat 4, yaitu penilaian respons terhadap insiden, evaluasi pelatihan dan kompetensi tugas, dan analisis komunikasi dan koordinasi. Nah, pada tingkat 3, yaitu 2.3.3, identifikasi masalah teknis sistem keamanan. Pada tahap ini akan dilanjutkan ke tingkat berikutnya, yaitu tingkat 4, penilaian kinerja sistem hardware, analisis masalah jaringan dan integrasi, pemeriksaan
kestabilan dan keandalan sistem. Selanjutnya pada tingkat 3, 2.3.4, analisis integrasi antara sistem CCTV. Akan dilanjutkan ke tingkat 4, yaitu evaluasi koneksi antara sistem, penilaian kemampuan sistem terintegrasi, dan identifikasi masalah sinkronisasi data. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya untuk tahapan analisis kebutuhan pada tingkat 1.3.0 analisis kebutuhan, lalu proses tingkat 2 pada 3.1 identifikasi stakeholder, selanjutnya 3.2 pengumpulan data kebutuhan, dan selanjutnya 3.3 analisis kebutuhan sistem. Selanjutnya pada tingkat 3.11 mempelajari dokumentasi hasil investasi awal. Selanjutnya 3.12 mempelajari dokumentasi hasil analisis masalah. Yang ketiga itu 3.13 melakukan wawancara dengan mengelola apartemen Unsri. Dan selanjutnya pada tingkat 3 yaitu 3.13 itu melakukan wawancara dengan pengelola apartemen Unsri. Dan selanjutnya yang pada tingkat 4 3.1.31 menyiapkan daftar pertanyaan untuk mewawancarai pihak pengelola apartemen Unsri. 3.34 menyiapkan lokasi wawancara dengan pihak pengelola apartemen Unsri. Selanjutnya 3.135 melakukan wawancara dengan pihak pengelola apartemen Unsri. Dan selanjutnya 3.136 membuat dokumentasi hasil wawancara dengan pihak pengelola apartemen Unsri. Next. Selanjutnya pada tingkat 3.2 yaitu menentukan kebutuhan sistem pada keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya 3.2.1 identifikasi fungsional sistem. Yang selanjutnya 3.2.2 analisis kebutuhan pengguna pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya 3.23 penentuan spesifikasi sistem pada keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya 3.24 pengelolaan persetujuan dan dokumentasi pada keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya pada tingkat 3.22 melaksanakan rapat dengan tim pengembang untuk menganalisis untuk kebutuhan sistem dalam mengembang sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya di 3.2.21 persiapan rapat. Selanjutnya 3.222 itu pelaksanaan rapat. Selanjutnya 3.223 tindakan lanjut rapat pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya pada tingkat ketiga 3.23 melaksanakan rapat dengan pengelolaan pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya 3.21 persiapan rapat pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya 3.2.12 melaksanakan rapat pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya
3.2.13 dokumentasi tindak lanjut pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya pada tahapan 3 sambungan yang dari itu 3.24 pengumpulan dokumentasi hasil rapat analisis pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya 3.24.1 pengumpulan data dan catatan pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya di titik 3.2.4.2 itu penyusunan laporan hasil rapat pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer, dan 3.243-nya tindak lanjut dokumentasi pada kampus penglihatan komputer. Selanjutnya 3.244 distribusi dan penyimpanan dokumentasi pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya pada tingkat 4 itu di 3.2.11 itu membuat janji dengan pihak pengelolaan pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya di 3.2.11 itu identifikasi kontak umum. Selanjutnya untuk 3.2.1.2 itu persiapan undangan rapat. Dan selanjutnya 3.2.113 menghubungi kontak pada sistem keamanan kampus berbasis komputer. Selanjutnya 3.2.114 mengkonfirmasi jadwal dan tempat pada sistem keamanan berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya 3.2.1.15 itu penjadwalan ulang pada sistem keamanan kampus berbasis komputer. Selanjutnya pada tingkat keempat itu 3.213 itu menyiapkan akomodasi untuk rapat dengan tim pengembangan pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya di tahap ke bawah itu 3.2.131 itu pengaturan akomodasi transportasi. Selanjutnya di 3.2.13 itu pengaturan akomodasi makanan dan minuman. Selanjutnya untuk 3.2.14 itu pengaturan akomodasi fasilitas tambahan pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya untuk tingkat 4 di 3.2.14 itu pembahasan rapat dengan tim pengembangan sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya di 3.2.131 persiapan agenda rapat. Yang selanjutnya untuk 3.2.132 itu pelaksanaan rapat, dan 3.2.1.133 itu penutupan rapat. Selanjutnya yang pada tingkat keempat di 3.2.15 itu membuat dokumentasi rapat hasil analisis kebutuhan dengan tim pengembang sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya yang di bawah itu 3.2151 membuat dokumentasi rapat hasil analisis kebutuhan pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Selanjutnya untuk 3.2152 itu penyusunan dokumentasi pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Dan selanjutnya itu 3.2.153 review dan validasi dokumentasi pada penglihatan kampus. Selanjutnya di tab selanjutnya itu di 3.2.154 distribusi dokumentasi pada sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Baik, saya kembalikan ke moderator.
Baik, selanjutnya WBS analisis keputusan akan dibacakan oleh Kak Marcella Nisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan WBS analisis keputusan. WBS analisis keputusan merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengurai atau memecah proses pengambilan keputusan dalam suatu proyek dan menjadi langkah-langkah kecil dan juga terstruktur. Adapun 4.0 dari analisis keputusan yaitu analisis keputusan itu sendiri, yang mana merupakan bagian utama yang mencakup dari semua langkah-langkah yang penting yang diperlukan untuk mengambil keputusan terkait pengembangan sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Kemudian di bawahnya terdapat 5 aktivitas. Yang pertama itu mengumpulkan data untuk analisis keputusan sistem keamanan berbasis penglihatan komputer di kampus. Kemudian merumuskan kandidat pengembangan sistem. Kemudian yang ketiga, merumuskan tingkat kelayakan pengembangan sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Keempat, menentukan kandidat sistem yang terpilih pada pengembangan sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Dan juga yang terakhir itu membuat dokumentasi hasil akhir analisis keputusan pengembangan sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Nah, di bawah dari 4.1 tadi, itu terdapat beberapa aktivitas lagi yang lebih rinci, di mana yang pertama itu terdapat aktivitas yaitu memeriksa kebutuhan keamanan fisik kampus. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi teknologi penglihatan komputer yang relevan, yang dimana melakukan pencarian dan juga identifikasi terhadap solusi teknologi penglihatan komputer. Kemudian yang ketiga itu mengumpulkan data dari studi kasus penerapan teknologi penglihatan komputer di kampus lain, yang mana melakukan riset mengenai penerapan dari teknologi tersebut. Kemudian di bawah dari tingkat ketiga ini ada tingkat keempat, yang mana terdapat tugas yang lebih rinci lagi, di mana di bawah dari 4.1.1 itu terdapat 2 aktivitas, yaitu yang pertama meninjau laporan keamanan fisik dari pihak kampus, baik itu secara fisik maupun potensi resiko yang lainnya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi area kampus yang rawan dari sisi keamanan. Dalam hal ini, berfokus pada pemetaan area-area tertentu di kampus yang memerlukan pengawasan ekstra karena tingkat kerawanan yang lebih tinggi. Kemudian di aktivitas pada tingkat ketiga, di 4.1.2 ini, terdapat aktivitas lagi di tingkat keempatnya. Yang pertama itu meneliti software dan hardware penglihatan komputer yang sesuai, kemudian menganalisisnya menjadi kompatibilitas teknologi penglihatan komputer dengan kebutuhan kampus. Kemudian yang ketiga, di 4.1.3 itu mengumpulkan data dari studi kasus penerapan teknologi penglihatan komputer di kampus lain, yang mana terdapat subtugas lainnya. Yang pertama itu mengidentifikasi kelebihan dan juga kekurangannya, lalu mengumpulkan data kinerja dari kampus yang telah menerapkan teknologi tersebut, dan juga meninjau kemungkinan penerapan sistem yang serupa di kampus itu sendiri. Kemudian pada subbagian di tingkat 4.2 itu merumuskan kandidat pengembangan sistem keamanan berbasis penglihatan komputer, terdiri menjadi 5 tingkatan di tingkat ketiganya. Yang pertama itu mengumpulkan dokumentasi solusi-solusi yang ditawarkan pada tahap analisis kebutuhan. Yang kedua, menganalisis kandidat pengembang sistem dari hasil analisis kebutuhan yang tadi. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kandidat pengembang sistem keamanan berbasis penglihatan komputer. Yang keempat itu merumuskan hasil final rekomendasi kandidat pengembang sistem keamanan berbasis penglihatan komputer, dan juga yang terakhir membuat dokumentasi hasil rekomendasi kandidat pengembang sistem keamanan berbasis penglihatan komputer. Nah, di bawahnya ini terdapat
aktivitas lagi di tingkat keempatnya. Yang pertama di 4.2.1 itu terdapat dua aktivitas, yaitu mengumpulkan solusi yang tersedia di pasaran dan juga menilai relevansi di setiap solusi dengan kebutuhan kampus. Di 4.2.2-nya ada dua aktivitas, yaitu menganalisis kelebihan dan juga kekurangan dari setiap kandidat dan juga membandingkan biaya dari setiap kandidat sistem. Kemudian yang ketiga itu terdapat mendefinisikan spesifikasi teknis dari kandidat terpilih dan juga menyusun rencana implementasi untuk setiap kandidat. Kemudian yang keempat itu menyusun laporan rekomendasi akhir dan juga mengkomunikasikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan. Dan yang terakhir itu menyusun dokumen lengkap hasil rekomendasi. Kemudian selanjutnya, pada aktivitas di 4.3 itu terdapat eh, 4 aktivitas di tingkat keempatnya, di tingkat ketiganya. Yang pertama itu mengumpulkan informasi teknis dari kandidat sistem penglihatan komputer, kemudian menilai biaya dan juga operasional dari setiap kandidat, mengevaluasi resiko implementasi dan juga operasional dari setiap kandidatnya, dan juga menilai kompatibilitas teknologi penglihatan komputer dengan infrastruktur kampus. Kemudian di 4.3.1-nya terdapat dua aktivitas di tingkat keempat. Yang pertama itu mengidentifikasi spesifikasi teknis hardware dan juga softwarenya, kemudian menganalisis dan juga mengevaluasi performa dari sistem yang diusulkan. Kemudian yang di 4.3.2-nya itu yang pertama membandingkan biaya infrastruktur dan juga biaya pemeliharaan. Setelah dibandingkan, kemudian kita menilai biaya pelatihan untuk staf. Kemudian di 4.3.3 itu terdapat dua aktivitas juga, yaitu menilai resiko teknis dalam penerapan sistem dan juga menganalisis kemungkinan gangguan operasional. Di 4.3.4-nya itu terdapat dua aktivitas. Yang pertama memeriksa integrasi dengan jaringan IT kampus, kemudian menilai kompatibilitas perangkat keras dengan sistem keamanan yang ada. Baik, selanjutnya untuk di aktivitas yang di 4.4 itu terdapat 4 aktivitas di tingkat ketiganya, yaitu menyusun kriteria pemilihan kandidat sistem keamanan berbasis penglihatan komputer, kemudian membandingkan kandidat tersebut, lalu mengadakan diskusi dengan pemangku kepentingan, dan juga menentukan kandidat yang akan dipilih. Nah, di antara keempat itu tadi, masih ada aktivitas yang lainnya di tingkat keempat. Yang pertama di 4.4.1 itu terdiri dari 3 aktivitas, yaitu mengidentifikasikan aspek teknis yang harus dipertimbangkan, kemudian mengidentifikasikan aspek biaya, dan juga mengidentifikasikan aspek dari dampak keamanan yang harus dipertimbangkan. Nah, di bawah dari aspek teknis tadi, itu terdapat tingkat 5, yaitu menyusun daftar aspek teknis yang perlu diuji. Nah, untuk di tingkat yang 4.4.2 ini, terdapat 3 aktivitas. Yang pertama, membuat tabel perbandingan untuk menilai kandidat, kemudian membuat tabel perbandingan untuk menilai kandidat berdasarkan biaya, dan juga menilai berdasarkan dampak keamanan. Lalu di 4.4.3 itu terdapat dua aktivitas, yaitu menyusun laporan ringkasan hasil evaluasi yang untuk didiskusikan dan juga mengadakan rapat. Nah, di 4.4 itu terdapat dua aktivitas lagi, yaitu menyusun rekomendasi akhir kandidat yang dipilih dan juga mengumumkan keputusan kepada pihak yang terkait. Nah, di 4.5 atau di aktivitas yang terakhir, itu terdapat 4 aktivitas di tingkat ketiganya. Yang pertama itu mengumpulkan semua hasil analisis dari proses sebelumnya. Kemudian dari hasil pengumpulan tersebut kita harus menyusun draft awal dokumentasi hasil akhir analisis keputusan, kemudian melakukan review terhadap draft dokumentasi tersebut, lalu menyusun dokumentasi final dan menyampaikan laporan akhir kepada pemangku kepentingan. Nah, di bawah 4.5.1 itu terdapat eh tingkat tingkat keempat lagi, di mana terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama mengumpulkan hasil analisis teknis dari kandidat tersebut, kemudian
mengumpulkan hasil analisis biayanya, dan juga mengumpulkan hasil analisis risiko dan juga kelayakan. Nah, di 4.5.2 itu juga terdapat 3 aktivitas, yang mana yang pertama itu membuat kerangka draft berdasarkan hasil analisis, kemudian menyusun bagian latar belakang, tujuan, dan juga ruang lingkup proyek, kemudian menyusun bagian hasil analisis dari teknis, dan juga biaya, dan juga resiko yang sudah kita lakukan tadi. Lalu di aktivitas di 4.5.3-nya, di tingkat keempat itu terdapat 2 aktivitas. Yang pertama melakukan review internal oleh tim proyek, dan juga mengadakan diskusi review dengan pemangku kepentingan. Di 4.5.4 itu terdapat 1 aktivitas di tingkat keempatnya, yaitu menyusun dokumentasi final berdasarkan hasil review. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian WBS Design. Yang pertama itu pada tingkatan pertama, yaitu WBS Design. Pada tingkatan kedua itu dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, melakukan pengumpulan data serta analisis infrastruktur kampus untuk mendukung dalam pembuatan sistem keamanan kampus. Yang kedua, desain diagram dekomposisi sistem keamanan kampus. Yang ketiga, desain logika proses dalam kurung DFD, sistem penglihatan komputer. Dan yang 5.4, desain logika struktur penyimpanan data. Nah, untuk yang kelima itu desain fisik struktur penyimpanan data dan backup. Yang keenam, desain antarmuka pengguna UI UX. Yang ketujuh, 5.7, desain topologi jaringan untuk sistem keamanan. Dan yang ke-8 itu adalah pengumpulan dokumentasi hasil desain sistem. Nah, untuk yang di bagian 5.1 itu dibagi lagi pada tingkatan ketiga itu dibagi menjadi 2. Yang pertama mempelajari hasil analisis keputusan pada sistem keamanan kampus, dan yang kedua itu ada menganalisis resiko keamanan kampus serta menyusun spesifikasi sistem keamanan berdasarkan kebutuhan. Untuk pada 5.2 itu pada tingkatan kedua itu desain diagram dekomposisi sistem keamanan kampus, dibagi lagi menjadi 3 pada tingkatan ketiga, yaitu membuat rancangan diagram dekomposisi, mengintegrasikan modul penglihatan komputer dengan sistem. Dan yang terakhir itu dokumentasi hasil desain dekomposisi. Pada 5.3 dibagi lagi menjadi 3, yaitu mendesain algoritma pengenalan objek dan aktivitas mencurigakan. Kemudian membuat alur proses sistem untuk analisis video real time. Dan yang terakhir itu dokumentasi hasil desain logika proses sistem. Untuk yang 5.4 itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu mendesain skema basis data untuk penyimpanan hasil pengawasan. Yang kedua, mendesain struktur basis data untuk penyimpanan video dan log aktivitas. Dan yang ketiga itu dokumentasi hasil desain struktur penyimpanan data. Untuk yang kelima itu desain fisik struktur penyimpanan data dan backup. 5.5. Dan pada tingkatan ketiganya itu terdapat 3 bagian, memilih teknologi penyimpanan data dan backup, dan yang kedua mendesain sistem backup otomatis disaster recovery, dan yang terakhir itu dokumentasi hasil desain fisik penyimpanan data. Untuk yang keenam, desain antarmuka pengguna UI UX pada tingkatan ketiga itu dibagi menjadi mendesain antarmuka pengguna untuk monitoring sistem keamanan, yang kedua mendesain antarmuka untuk interaksi dengan penglihatan komputer, dan yang ketiga itu adalah dokumentasi hasil desain antarmuka pengguna. Pada tingkatan yang ketujuh, yaitu 5.7, pada tingkatan kedua, yaitu 5.7, desain topologi jaringan untuk sistem keamanan dibagi menjadi 3. Pada tingkatan ketiga, yaitu mendesain jaringan CCTV dan sensor di seluruh area kampus, dan yang ketiga mendesain jalur koneksi antara pengawasan lokal dan pusat kontrol, dan yang ketiga itu dokumentasi hasil desain topologi jaringan. Untuk yang terakhir pada tingkatan kedua, yaitu 5.8, dokumentasi hasil desain sistem dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu mengumpulkan semua dokumentasi hasil desain dari setiap tahapan. Yang kedua, memastikan konsistensi antara desain sistem dan spesifikasi awal, dan yang terakhir itu adalah menyusun laporan akhir hasil desain sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Untuk pada bagian WBS konstruksi itu tingkatan pertama yaitu 6.0 konstruksi. Pada tingkatan kedua itu ada yang pertama 6.1 mengumpulkan dokumentasi final design untuk konstruksi sistem. Itu
diturunkan lagi pada tingkatan ketiga mempelajari dokumentasi final design untuk konstruksi sistem. Untuk 6.2 pemasangan perangkat keras itu berada pada tingkatan kedua. Pada tingkatan ketiga dibagi menjadi 3, yaitu pemasangan kamera, instalasi server dan infrastruktur jaringan, dan penyediaan satu data atau backup. Pada 6.2.1 pemasangan kamera itu dibagi menjadi 3 bagian tahapan lagi, yaitu penentuan lokasi, pemasangan kamera di lapangan, dan pengujian awal kamera. Untuk bagian 6.2.2 yaitu instalasi server dan infrastruktur jaringan, dan penyediaan satu dan data dan backup pada 6.2.3. Untuk bagian 6.3 itu pengembangan dan instalasi perangkat lunak. Pada 6.3 pengembangan dan instalasi perangkat lunak ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengembangan algoritma penglihatan komputer, implementasi perangkat lunak, keamanan, dan konfigurasi dan pengujian perangkat lunak. Dan pada 6.3.1 dibagi lagi menjadi 2, yaitu pengembangan algoritma deteksi dan pelacakan, dan yang terakhir itu adalah pengembangan sistem identifikasi objek. Oke, untuk yang di bagian 6.2.2 instalasi server itu dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu pada tingkatan keempat 6.2.2.1 itu pemasangan server, yang selanjutnya konfigurasi jaringan, dan yang selanjutnya adalah pengujian jaringan dan koneksi. Oke, untuk di bagian 6.2.3 penyediaan satu data dan backup itu dibagi lagi menjadi 2 bagian pada tahapan tingkatan keempat. Yang pertama itu ada instalasi power supply, dan yang terakhir ada instalasi UPS atau backup power. Silakan dilanjutkan oleh Reva. Oke, baiklah, saya akan lanjutkan lagi. 6.3.2 itu implementasi perangkat lunak dibagi menjadi 2, yaitu instalasi sistem keamanan dan integrasi dengan perangkat keras. Pada tingkatan ketiga 6.3.3 yaitu konfigurasi dan pengujian perangkat lunak itu dibagi menjadi 3. Pada tingkatan keempat yaitu pengaturan parameter algoritma, pengujian performa algoritma, dan yang terakhir itu adalah kalibrasi dan penyelesaian sistem. Untuk 6.4 integrasi dan pengujian itu pada tingkatan kedua. Tingkatan ketiganya itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama integrasi perangkat keras dan perangkat lunak, pengujian sistem secara keseluruhan, dan penyelesaian masalah dan kalibrasi ulang. Pada 6.4.2 itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pada tingkatan keempat, yaitu pengujian kamera deteksi objek dan pengujian sistem keamanan. Untuk 6.5 itu adalah penyerahan dan dokumentasi. Dibagi menjadi 2 yang ada pada tingkatan 3, yaitu penyusunan dokumentasi konstruksi dan pelaporan hasil pengujian. Baiklah, bab implementasi akan dibacakan oleh Marcella Anissa. Baik, untuk di implementasi itu pada tingkat yang pertama itu terdapat implementasi sistem. Di tingkat keduanya terdapat 4 bagian. Yang pertama itu 7.1 yaitu pengadaan perangkat pendukung sistem keamanan kampus berbasis penglihatan komputer. Yang kedua itu instalasi sistem keamanan berbasis penglihatan komputer. Yang ketiga implementasi jaringan, dan juga yang keempat konfigurasi dan juga pengujian. Nah, di 7.1 itu terdapat 3 aktivitas lagi di tingkat ketiganya, yaitu yang pertama pengadaan kamera dan juga sensor untuk sistem penglihatan komputer. Kemudian yang kedua pengadaan server untuk penyimpanan data, video, dan analisis. Dan yang ketiga pengadaan software penglihatan komputer untuk analisis data. Nah, untuk di 7.2 itu terdapat 3 aktivitas lagi di tingkat ketiganya. Yang pertama itu instalasi perangkat kamera di lokasi strategis kampus. Yang kedua instalasi perangkat lunak di server. Dan juga instalasi aplikasi pemantauan di pusat kendali keamanan.
Nah, untuk di 7.3-nya itu terdapat dua aktivitas di tingkat ketiga, yaitu yang pertama pengaturan koneksi jaringan antar kamera dan juga server, dan juga yang kedua pengaturan firewall dan sistem keamanan jaringan. Untuk di 7.4-nya itu terdapat dua aktivitas eh, di tingkat ketiganya, yang mana terdapat dua aktivitas yaitu pengujian kamera dan juga perangkat lunak untuk mendeteksi ancaman, dan juga yang kedua penyesuaian konfigurasi kamera dan sistem penglihatan komputer. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rafa. Baik, berikutnya yaitu pada tingkat 2, 7.5, pelatihan pengguna sistem keamanan berbasis penglihatan komputer itu dibagi menjadi dua pada tingkat ketiga, yaitu memberikan pelatihan kepada tim keamanan kampus dan menyusun manual pengguna untuk sistem. Selanjutnya, pada tingkat kedua yaitu 7.6, pembuatan dokumen implementasi sistem keamanan berbasis penglihatan komputer itu dibagi menjadi dua bagian lagi pada tingkat ketiga, yaitu menyusun laporan yang mendokumentasikan proses instalasi dan konfigurasi dan membuat panduan penglihatan dan troubleshooting. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Lebih kurang mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.